Film ini dibuka di musim semi di tahun 1917, 3 tahun setelah Perang Dunia I dimulai. Di parit front barat, prajurit Jerman bertarung sengit melawan Prancis. Seorang prajurit muda bernama Heinrich didorong komandannya untuk naik tangga dan menyerang ke No Man's Land. Tapi begitu dia melangkah, peluru musuh langsung merenggut nyawanya. Prajurit lain terpaksa maju dan berlari ke tengah hujan peluru, hanya dengan bersenjatakan sekop saat peluru habis. Namun, mereka semua wasted. Seragam mereka, termasuk milik Heinrich, dikumpulkan, dicuci, dan dijahit ulang dan disiapkan untuk prajurit baru, seolah tak pernah ada kematian. Sekarang di Jerman Utara, Paul Baumer, pemuda berumur 17 tahun, bertemu dengan teman-temannya, yaitu Albert Krupp, Franz Müller, dan Ludwig Behm. Mereka bersemangat mendaftar ke Angkatan Darat Kekaisaran Jerman. Ayah Paul menolak tanda tangan izin, tapi mereka membujuk Paul untuk memalsukannya. Di sekolah, kepala sekolah memberikan pidato patriotik yang membakar semangat mereka. Kepala sekolah berkata kalau kalian akan menjadi pahlawan negara. Mereka pun akhirnya bersorak guys, dan tak sabar ke medan perang. Di kantor rekrutmen, Paul dapat seragam dengan nama Heinrich di labelnya. Tak tahu kalau itu adalah seragam prajurit yang telah tewas. Bersama rekrutmen lain, mereka bernyanyi riang sambil berbaris, tanpa tahu itu kebahagiaan terakhir mereka. Kini, mereka ditempatkan di La Maison, di wilayah Prancis Utara dekat dengan front barat. Dia bergabung dengan divisi cadangan ke-78. Di sana, mereka diingatkan untuk jaga senjata tetap bersih di parit berlumpur. Saat berbaris, ada sebuah ledakan besar yang membuat mereka panik. Letnan memerintahkan menggunakan masker gas. Di sini, sayangnya Ludwig kesulitan. Paul pun membantu dirinya, dan untungnya tabung gas tidak jadi meledak guys. Tapi Paul yang lambat ikut perintah dihukum menggunakan masker lebih lama. Sesampainya di parit, hujan deras membanjiri posisi mereka, dan tembakan musuh menyambut mereka. Impian romantis perang pun hancur seketika di hadapan realitas brutal di front barat, di mana akhirnya mereka menghadapi peperangan yang sesungguhnya. Di parit tersebut, mereka bertemu dengan Stanislaw Kaczynski, yaitu prajurit veteran yang mengajarkan trik untuk bisa bertahan hidup guys, seperti menghangatkan tangan di celana dalam saat beku. Malam pun tiba, musuh di sini tidak terlihat. Paul dan Albert kini menjaga sebuah pos dan mendengar ada sebuah langkah kaki. Paul merasa tertarik dan ingin memamerkan keahlian menembaknya, tapi sayangnya tembakannya meleset dan malah mengungkap posisi mereka. Musuh membalas tembakannya dan peluru hanya terkena helmnya si Paul. Kaczynski pun datang dan mengingatkan mereka untuk selalu berlindung dan mengganti posisi setelah menembak. Malam itu, artileri musuh menggempur mereka. Komandan memerintahkan untuk bersembunyi di bunker. Di sini, Ludwig ternyata panik dan bilang ingin segera pulang. Seorang prajurit pun nekat keluar dan langsung wasted di pintu, yang mana hal tersebut mengungkapkan posisi mereka. Bunker mulai runtuh di bawah bombardir, dan letnan pun menyuruh kabur. Tapi sebelum semuanya keluar, bunker ternyata ambruk guys. Paul sayangnya terkubur di sebuah puing. Dia di sini selamat, tapi tetap merasa syok. Dia diperintahkan untuk mengumpulkan tanda pengenal prajurit yang telah wasted. Saat mencari, Paul menemukan kacamata si Ludwig, temannya, yang sudah jadi mayat di lumpur guys. Dengan hati yang berat, Paul melanjutkan untuk mengumpulkan tanda pengenal, dan dia menyadari bahwa perang tersebut tak seperti yang ada di mimpinya, karena teman-temannya tidak bisa respon lagi seperti di Call of Duty.
18 bulan kemudian, pada November 1918, Paul sudah terbiasa dengan perang di wilayah pendudukan Champagne, tepatnya di wilayah Prancis. Bersama dengan Kaczynski, dia menyelinap ke peternakan untuk mencuri angsa sebagai makanan di tengah kelaparan. Kaczynski di sini masuk guys, dan Paul menjaga di luar. Petani menemukan Kaczynski, dia menembaknya tapi meleset. Mereka pun akhirnya kabur dan kembali ke base-nya dan membagi angsa tersebut dengan Albert, Franz, dan juga Jayden, Stegfleet, serta veteran lainnya yang mencoba untuk mendekat. Mereka makan sambil tertawa dan mencoba untuk melupakan perang sejenak. Keesokan harinya, saat mengupas kentang, mereka melihat wanita lokal lewat. Di sini, hanya Franz yang berani mendekati mereka dan mengantar pulang. Albert di sini cemburu guys. Malam itu, mereka menerima surat dari keluarga. Kaczynski yang buta huruf meminta Paul untuk membacakan surat dari istrinya yang khawatir dia tak bisa kembali ke kehidupan yang damai. Franz di sini memamerkan shawl dari wanita Prancis yang dia temui. Keesokan harinya, mereka mencari 60 rekrutan muda yang hilang. Di gudang terdekat, mereka menemukan semua sudah tewas akibat gas karena melepas masker terlalu cepat. Pada 9 November 1918, Matthias Ehrberger, pejabat Jerman yang lelah dengan kerugian perang, mendesak komando tinggi Jerman untuk mulai negosiasi gencatan senjata dengan sekutu di hutan Champagne. Tapi Jenderal Friedrich yang terobsesi dengan perang menolak perdamaian dan memerintahkan serangan sebelum bala bantuan Prancis tiba. Malam itu, resimen Paul dibangunkan untuk menyerang garis Prancis. Mereka berbaris malaman hingga pagi pada 10 November. Di front barat, Jerman bersiap menyerang Prancis. Mereka maju di bawah bombardir artileri guys dan merebut garis depan Prancis setelah pertarungan tangan kosong dan menembak jarak dekat. Di tengah chaos, Paul, Kaczynski, dan Jayden menemukan makanan dan makan dengan lahap. Tapi tiba-tiba, gemuruh tank Saint-Chamond dari Prancis mendekat. Tank menghancurkan parit Jerman. Paul menyaksikan rekan-rekannya akhirnya wasted oleh peluru tank. Dan dia pun mencoba menembak tank tersebut, tapi sayangnya sia-sia. Franz kini terpisah dari Paul dan mencoba untuk menyerah, tapi justru dibakar hidup-hidup oleh penyembur api milik Prancis. Paul dan Kaczynski memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendekati tank dari belakang, serta memasang granat di rantainya. Akhirnya, dia menembak prajurit Prancis yang keluar. Paul melihat pasukan Prancis membakar penyintas dengan penyembur api. Di sini, dia lari. Namun Paul terkena artileri, tapi selamat. Letnan memerintahkan untuk mengambil senjata dan amunisi yang ditinggalkan. Paul di sini terlihat ketakutan dan mengambil amunisi serta mundur. Tapi sayangnya jatuh ke kawah di No Man's Land bersama prajurit Prancis. Paul menikamnya, tapi dia menyesal saat melihatnya mati perlahan. Akhirnya dia meminta maaf kepada mayat tersebut. Kembali ke unitnya, Paul menemui Jayden yang terluka parah dan memberikan dia shawl milik si Franz. Jayden putus asa karena dia cacat. Akhirnya dia mewastetkan dirinya dengan garpu. Paul dan Kaczynski mencoba untuk menyelamatkannya guys, tapi prajurit lain malah mencuri makanan mereka. Pada 11 November pukul 5 pagi, delegasi Erzberger menandatangani gencatan senjata yang berlaku di jam 11. Tapi Friedrich ingin akhiri perang dengan kemenangan Jerman. Sayangnya, dia malah memerintahkan untuk melakukan penyerangan terakhir pada jam 10.45. Di sini, banyak prajurit menolak, tapi sayangnya yang membangkang malah dieksekusi guys. Paul dan Kaczynski sebelum menyerang mencuri angsa lagi untuk merayakan gencatan senjata. Paul di sini masuk ke lumbung, tapi anak petani menguncinya dan memanggil ayahnya. Paul di sini kabur dan menunjukkan telur curian ke Kaczynski. Mereka minum telur untuk merayakannya. Kaczynski masuk ke hutan untuk buang air guys, tapi anak petani menembaknya di jantungnya.
Paul membawa Kaczynski ke rumah sakit, tapi dokter bilang dia sudah wasted, guys. Paul kehilangan sahabat terakhirnya di sini. Di pangkalan Friedrich, dia mengumumkan serangan terakhir. Paul tanpa emosi berbaris ke garis depan. Prancis merayakan akhir dari perang, sementara Jerman mendekati parit mereka diam-diam. Paul di sini menyerang parit Prancis dan menembak serta melemparkan granat. Kemudian dilanjutkan dengan lompat ke parit. Dia menyelamatkan rekrutmen Jerman yang muda dan berhadapan dengan prajurit Prancis. Mereka di sini saling pandang sejenak, detik-detik sebelum jam 11 siang. Paul sayangnya ditikam dari belakang oleh sebuah bayonet milik Prancis. Saat perang usai, semuanya diam. Prajurit Prancis menyesal dan meninggalkan bunker. Paul tersandung keluar dan melihat ketenangan yang selama ini dia cari, lalu wasted dan tamat.